Apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Edwin Martua Bangun Tambunan. Kita akan mendiskusikan sebuah isu yang penting yang berkembang akhir-akhir ini, bukan hanya di negara-negara lain, tetapi juga di negara kita. Pada saat ini kita menyaksikan seringkali terjadi kekerasan politik. Kita akan menelusuri apa itu kekerasan politik dan bagaimana kaitannya dengan dua konsep penting lainnya, yaitu intoleransi dan radikalisme. Mari kita diskusikan bersama dalam topik kali ini, intoleransi, radikalisme, dan kekerasan politik. Untuk memahami dengan baik bagaimana kekerasan politik berkembang, kita memerlukan memahami secara jelas terlebih dahulu dua konsep penting yang terkait dengan kekerasan politik, yaitu intoleransi dan radikalisme. Apa yang dimaksud dengan intoleransi? Intoleransi adalah bentuk sikap, tindakan, atau kepercayaan yang tidak bisa menerima kelompok lain yang berbeda dengan kelompoknya. Intoleransi akan berkembang menjadi radikalisme ketika seseorang yang intoleran bertemu dengan paham radikalisme. Radikalisme adalah paham yang kemudian berkembang menjadi gerakan yang menginginkan perubahan tatanan sosial politik secara fundamental, menggunakan cara-cara ekstrem dan revolusioner, terkadang dengan menghalalkan cara-cara penggunaan kekerasan. Tidak ada orang yang dilahirkan sudah langsung memiliki sikap intoleran. Intoleransi itu berkembang melalui pengalaman seseorang ataupun karena terpengaruh oleh faktor-faktor dari luar dirinya. Oleh sebab itu, kita mengenali dua macam penyebab intoleransi. Penyebab intoleransi dari dalam individu dan penyebab intoleransi dari luar individu. Penyebab intoleransi dari dalam individu bisa dikarenakan karena individu itu mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Juga bisa disebabkan oleh peminggiran yang dialami oleh individu tersebut. Atau karena seseorang mengalami kegagalan terus-menerus dan kegagalan itu dia anggap bersumber dari luar dirinya, maka dia cenderung menjadi intoleran. Seseorang bisa menjadi intoleran karena penyebab-penyebab dari dalam dirinya. Tetapi dalam banyak kasus, seseorang itu memiliki intoleransi yang sangat kuat akibat pengaruh dari luar dirinya. Penyebab intoleransi dari luar individu itu bisa bermacam-macam. Saya ulang, penyebab intoleransi dari luar individu bisa bermacam-macam. Satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah seseorang itu bisa menjadi intoleran karena dia dibesarkan di dalam keluarga yang intoleran. Dengan demikian, pengasuhan dalam keluarga ikut menentukan apakah seseorang itu yang tadinya memiliki pengalaman yang membuat dia intoleran akan menjadi betul-betul seorang individu yang memiliki intoleransi tinggi. Faktor kedua yang menyebabkan intoleransi dari luar individu adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima di sekolah ataupun dalam bentuk-bentuk pendidikan informal bisa mendorong individu itu menjadi seorang yang intoleran apabila memang muatan atau substansi pendidikan yang diberikan mendorong seseorang itu untuk memiliki kebencian terhadap orang-orang yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan diri dan kelompoknya. Hal lain yang juga menyebabkan intoleransi dari luar individu adalah kelompok sepermainan atau teman sepergaulan. Terkadang tekanan dari teman-teman di dalam kelompok mendorong seseorang akhirnya ikut terlibat di dalam sikap intoleran karena tidak mau dianggap berbeda dengan teman-teman lainnya yang ada di kelompok yang sama. Seseorang yang memiliki pengalaman diskriminatif dan mengalami ketidakadilan
atau mengalami peminggiran, juga mengalami kegagalan yang oleh dirinya dianggap bersumber dari orang lain, sangat mudah terpengaruh oleh tokoh-tokoh tertentu yang memiliki kemampuan mempengaruhi yang baik. Demikian juga dengan media. Ketika seseorang yang sudah memiliki bibit-bibit intoleransi di dalam dirinya bertemu atau terpapar oleh media yang memberikan informasi yang mendorong seseorang menjadi intoleran, jadilah seseorang itu memiliki intoleransi yang sangat tinggi. Terkadang kita juga menemukan di sejumlah kasus bahwa seseorang itu menjadi intoleran karena paksaan. Misalkan seorang istri yang bersuamikan seorang yang intoleran, dia menjadi seseorang atau sosok yang intoleran mengikuti jejak suaminya karena paksaan pasangannya tersebut. Seseorang yang intoleran tidak langsung menjadi seorang yang radikal. Ada proses panjang yang harus dilalui seorang yang intoleran untuk menjadikan dirinya menjadi bagian dari radikalisme. Tentu saja, intoleransi yang timbul karena rasa ketidakadilan ini akan bisa mendorong radikalisme apabila seseorang yang terpapar rasa ketidakadilan itu merasa gerakan-gerakan radikal yang ada di sekitarnya dia bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya. Lebih lanjut, apabila seorang yang intoleran bertemu dengan seseorang yang memiliki ideologi radikal dan berhasil diyakinkan bahwa radikalisme itu akan membawa atau memberi jalan keluar bagi dirinya, maka seseorang itu akan berubah menjadi sekedar intoleran menjadi bagian dari sebuah gerakan radikalisme. Hal lain yang juga mendorong seseorang yang intoleran akhirnya terlibat dalam gerakan radikalisme adalah karena pengaruh tokoh atau individu tertentu. Tokoh atau individu tertentu itu dengan kemampuannya mempengaruhi bisa mendorong seseorang yang intoleran merasa kebutuhan emosionalnya bisa didapatkan melalui kebersamaan yang diperolehnya di dalam kelompok-kelompok radikal di mana tokoh atau individu berpengaruh itu berada. Hal lainnya yang mendorong seseorang yang tadinya intoleran akhirnya terjebak dan ikut terlibat dalam gerakan radikalisme karena mereka melihat tontonan kekerasan dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila mereka melihat bahwa dengan cara kekerasan tujuan dari kelompok-kelompok radikal itu bisa dicapai, maka seseorang yang intoleran tadi merasa bahwa kekerasan diperlukan apabila dia dan kelompoknya menghendaki pencapaian tujuan secara cepat. Gerakan radikal tidak segan-segan menggunakan cara-cara ekstrem dan revolusioner ketika mereka hendak mencapai tujuan-tujuannya. Alasan penting mengapa gerakan radikal menggunakan cara-cara ekstrem, apalagi menggunakan kekerasan politik adalah karena kekerasan politik dianggap cara paling efektif dan efisien. Efektif artinya mudah dipakai untuk mencapai tujuan. Efisien artinya hemat dengan biaya yang murah hanya dengan menggunakan massa dan mendorong massa itu melakukan kekerasan, tujuan politik dari gerakan radikal itu bisa tercapai. Penting bagi kita saat ini untuk memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan kekerasan politik. Kekerasan politik bukan hanya terkait tindakan satu pihak yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran pihak lain. Di masa sekarang, kita harus memahami kekerasan politik secara luas. Kekerasan politik juga mencakup perkataan, sikap, dan struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Juga mencakup perkataan, sikap, dan struktur atau sistem yang menghalangi seseorang untuk menggunakan hak dan kebebasannya. Mengacu kepada makna yang lebih luas dari kekerasan politik, saat ini kita harus memahami kekerasan politik dalam 3 bentuk. Ada bentuk kekerasan politik yang kita kenali dengan istilah kekerasan langsung atau kekerasan yang terlihat secara fisik. Contoh-contoh dari kekerasan langsung ini adalah
serangan bersenjata, teror, intimidasi, penyiksaan, atau pembunuhan. Di luar kekerasan langsung, ada bentuk kekerasan politik yang lain, yaitu kekerasan tidak langsung. Di dalam kekerasan tidak langsung, pelaku memanipulasi sikap, perasaan, dan nilai-nilai dari pihak lain. Contoh-contoh dari penggunaan kekerasan tidak langsung ini adalah usaha-usaha menebar kebencian, kebohongan, kebingungan publik, ketidakpercayaan, bahkan ungkapan-ungkapan rasisme. Bentuk yang ketiga dari kekerasan politik adalah kekerasan struktural. Ini adalah bentuk kekerasan politik yang tidak mudah dideteksi. Perlu kerja keras untuk memahami secara jelas apa sesungguhnya kekerasan struktural ini. Karena kekerasan struktural memanfaatkan kelembagaan. Dengan kata lain, pelaku dalam kekerasan struktural ini membajak kelembagaan politik. Contoh dari penggunaan kekerasan struktural ini untuk mencapai tujuan politik adalah memaksakan kebijakan, aturan, hukum, perundang-undangan untuk tunduk pada satu paham tertentu saja. Baru saja kita mendiskusikan topik intoleransi, radikalisme, dan kekerasan politik. Mudah-mudahan topik yang kita diskusikan pada kesempatan ini membantu Anda sekalian untuk semakin cermat dan bisa mengidentifikasi dengan baik sesungguhnya kekerasan politik seperti apa yang terjadi pada saat ini di sekitar kita. Juga mengetahui dengan baik apa penyebab dari intoleransi maupun berkembangnya radikalisme akhir-akhir ini di negara kita. Sampai ketemu dengan saya, Edwin Martua Bangun Tambunan, di topik berikutnya.